Siapa kau? Mengapa kau memeluk lukisan ibuku sambil menangis? Apa nama ibumu Shen Wanjun? Kalau begitu katakan padaku, mengapa kau memeluk lukisan ibuku sambil menangis? Kakak Jing, kita harus cepat. Hati-hati. Kejar, jangan biarkan dia kabur. Kakak Jing, aku akan gendong kau. Yang selangai, tidak boleh. Tidak kena Waner. Kau sedang hamil. Lupakan aku, cepat pergi. Cepat pergi. Tidak, aku takkan pergi, Kakak Jing. Kita sudah berjanji akan menyaksikan kelahiran anak kita, hidup bersama sampai rambut memutih. Waner. Bertemu denganmu di hidup ini adalah kebahagiaan terbesarku. Geledah semuanya. Kaisar bajingan itu terluka parah. Pasti ada di sekitar sini. Jangan urusi aku lagi. Tetaplah di sini. Aku akan mengalihkan mereka. Tidak. Kakak Jing. Tidak. Kakak Jing, lukamu terlalu parah. Aku yang akan mengalihkan mereka. Tidak. Kau sedang hamil. Aku tak akan mengizinkannya. Kakak Jing, bersembunyilah. Jangan bersuara. Kakak Jing, jaga dirimu. Jangan, Waner. Jangan. Kakak Jing, negara ini membutuhkanmu. Waner. Aku di sini. Di sini. Kejar, Cepat dia kabur. ketemu, cepat kejar. Cepat pergi. Jangan, Waner. Kembalilah. Kembalilah. Jinger, Waner. Permaisuri. Hamba baik-baik saja. Di mana, Waner? Jinger. Permaisuri berkorban untukmu. Telah meninggal. Ini tidak benar. Permaisuri membohongi hamba. Waner tidak mungkin mati. Dia berjanji menemani seumur hidup. Baginda, hamba melihat langsung permaisuri menuntun pasukan ke tebing, lalu melompat. Ini mustahil. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Jinger, jangan banyak bergerak. Luka, Anda belum sembuh. Harus beristirahat total. Beristirahat? Bagaimana mungkin aku bisa tenang? Aku harus mencari Waner. Aku harus menemui Waner. Jinger, cepat panggil tabib. Hamba patuh. Jinger. Jinger. Anakku yang malang, mengapa kau menyiksa diri? Sui, kamu makan setengah ini, setengahnya untuk ibu. Kakak, kamu juga makan. Aku tidak lapar, kamu saja. Ibu makan roti kukus. Begini caranya, ibu bisa tersedak. Waktu lalu ibu tersedak sampai batuk darah. Aku kunyah dulu untuk ibu. Ibu, semalam Sui mimpi ayah. Kata ayah ibu harus makan agar bisa lindungi kami. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa. Ibu, bangunlah ibu. Kenapa ini? Ibu. Penyakit ibumu ini tak bisa ditunda lagi. Harus cepat cari tabib. Bibi,
Tolong ibu saya. Anak sialan, Bibik sudah tua, hidup tak akan lama. Kalian harus cepat cari ayah kalian. Siapa ayah kami? Ibu kalian saja tak jelas, mana tahu ayahmu siapa? Dulu, saat kutemui ibumu di luar istana, dia sudah koma begini, terpaksa kusembunyikan di istana terpencil. Temui Kaisar. Bibi, ibu sedang menulis. Bibi, kamu kenal tulisan ibuku? Bibi mana bisa baca tulisan? Ibu, apa yang terjadi dengan ibuku? Kondisi ibumu sudah sangat parah, mungkin tidak akan bertahan. Kita harus segera cari tabib. Ibu, bangunlah ibu. Jangan tinggalkan aku dan adik. Dia lumpuh dan tak sadarkan diri selama 8 tahun. Bertahan sampai sekarang sudah ajaib. Sekarang yang paling penting, kita harus cari tabib secepatnya. Ambil obat untuk diminumkannya. Bibi, kakimu tidak kuat. Biarkan aku yang ambil obat. Ibu sudah seperti ini. Kami tak boleh kehilangan Bibi. Anak baik. Mari, ikut Bibi. Sini. Urusan obat ini serahkan padamu. Pakai baju ini saat keluar agar lebih aman. Bibi, aku mengerti. Kak, bertahun-tahun kita tak pernah keluar. Aku ikut denganmu. Tidak boleh. Kamu harus tetap di sini. Jaga ibu dan Bibi. Jika ibu sadar, Bibi sendiri tidak bisa merawat sendirian. Ingat, hati orang lain berbahaya. Harap sangat berhati-hati. Pulang cepat setelah ambil obat. Ini adalah tabungan terakhir, Bibi. Semoga cukup untuk beli obat dasar. One Air. Yang mulia, Udah hai. Sudah ada kabar One Air dari pengawal? yang mulia, sudah 8 tahun. Yang mulia mencari permaisuri mungkin sudah tiada. Jika permaisuri masih hidup, dia pasti tak ingin melihat yang mulia menyiksa diri seperti ini. Sudah waktunya move on. Diam. Hidup harus ada buktinya. Mati pun harus ada jenazahnya. Yang mulia, pengawal telah menyisir tebing itu berkali-kali, tetap tak ada jejak permaisuri. Perluas area pencarian. 8 tahun. Setiap malam aku bermimpi dia menangis. Memohon pertolongan padaku. One Air, kau pasti belum mati, kan? Pergilah. Baik, One Air, aku sangat merindukanmu. Wanita dalam lukisan ini. Mengapa mirip sekali dengan ibu? Aku menyesal padamu. Aku gagal melindungi kalian. Siapa kau? Mengapa kau memeluk lukisan ibuku sambil menangis? Apa nama ibumu Shen Wanju? Kalau begitu katakan padaku, mengapa kau memeluk lukisan ibuku sambil menangis? Anak ini, wajahnya terasa sangat familiar. Apa kau hanya karena wajahnya cantik, lalu mengaku sebagai ibumu? Bibi bilang harus hati-hati. Ibuku wanita tercantik di dunia ini. Sudah kuduga. Tak mungkin dia ibumu. Kau mengarang saja. Omong-omong, kenapa kau sendirian di sini?
Aku mencari obat untuk ibu. Tapi banyak yang menghalangi. Aku tersesat di jalan hingga sampai ke sini. Ibumu sakit? Harusnya panggil tabib istana. Aku tak bisa menemukan dokter, juga tak dapat obat. Melihatnya menangis. Hatiku terasa sakit. Paduka kalah lagi. Pikiranku selalu tertuju padamu dan anak kita. Bagaimana bisa fokus main catur? Paduka, bayi dalam kandungan ini adalah calon penerus tahta. Jangan terlalu dimanja. Kerajaanku ini, lambat laun akan jadi miliknya. Kuharap dia lahir dengan selamat. Ibu dan anak sehat. Kalau bukan karena pemberontakan, anakku dengan Wan Er, pastilah sudah sebesar ini. Ambil token kerajaan ini. Dengan ini, dokter istana akan mematuhi perintahmu. Benarkah? Tentu saja. Tidak hanya itu. Penjaga istana tak akan menghalangimu lagi. Terima kasih, Paman. 3 hari lagi datanglah ke pesta ulang tahun. Apa akan ada banyak makanan enak? Pesta ulang tahun. Janda permaisuri sudah pasti lengkap semuanya. Keluarga kami belum pernah makan kenyang sekalipun. Bolehkah aku mengajak ibu, pengasuh, dan adik ikut ke pesta? Anak ini kasihan sekali. Dasar anak pintar, sungguh berbakti. Baik, kujinkan. Terima kasih, Paman. Kue-kue ini, bawalah pulang. Terima kasih, Paman. Aneh. Melihatnya, Peta merasa sangat akrab. Kakak, aku tabib benar. Bisa selamatkan ibu. Tenang, tabib. Suruh aku antar ibu ke istana Cining. Dia akan periksa denyut nadi. Token paman itu sangat berpengaruh. Tabib langsung bersikap sangat hormat. Semoga saja. Obat tabib cukup manjur. Ibumu ini, akhir-akhir ini batuk darahnya berkurang. Ibu tidak apa-apa? Ibu. Dasar buta, berani menyenggol nona muda kami. Nona muda, cucu hamba masih belum mengerti. Hamba mohon maaf. Kalian bocah-bocah, mengotori gaunku. Pikir cukup dengan bersujud? Tahukah kalian nona muda kami, seberapa mahal gaun ini? Nyawa hina kalian semua tak cukup untuk ganti rugi. Kalian jahat. Menindas. Kalian ini, orang rendahan tak tahu diri. Nona muda kami, adik mendiang permaisuri, kekasih kaisar, calon permaisuri berikutnya, berani lancang padanya. Ini kejahatan besar. Ampun nona muda, kasihanilah kami. Sial sekali. Berlututlah di sini. Nona muda, menantuku sekarat, mau minta tolong tabib. Jangan berkhayal. Kalian orang rendahan, tak pantas minta tabib. Nyonya tua. Memang, kalian orang hina, tak layak diobati tabib. Kakak. Tak mungkin kakak, budak ini. Kenapa tak bersujud? Jangan hina ibuku. Berani membentakku. Cari mati. Niat-niat. Kakak tidak apa-apa? Ibu, lepaskan ibuku. Apa maksudmu? Ibu, lepaskan ibuku. Lepaskan dia. Ibu. Jangan ganggu ibuku. Bocah sialan.
Apa jadinya jika ku ganggu ibumu? Berani menggigitku, aku... Berhenti. Ibu sadarlah. Bangunlah. One Earth. Ibu. Rupanya bukan One Earth. Jika ini One Earth, dia pasti akan kembali menemui Kaisar. Kaisar, hamba datang menghadap. Hamba memberi salam pada Kaisar. Shen Mengying, apa yang kau lakukan di sini? Kaisar, anak ini sangat kasar dan tak sopan. Sampai menggigit tangan hamba berdarah. Hamba terpaksa menghajarnya. Semoga Kaisar sehat sentosa. Kenapa wanita ini terbaring di tanah? Kaisar, mukanya pucat. Mungkin tertular penyakit paru. Kaisar sebaiknya jauhi saja. Awas tertular penyakitnya. Tuberkulosis. Hyung, Kaisar, Permaisuri Dowager sedang menunggu. Jangan terpancing emosi anak kecil. Kalau dia sakit paru-paru, suruh periksa ke tabib istana. Kaisar, Ibu asuh, lihat bajuku kotor. Nian, kalian berdua menderita. Ayo pulang ganti baju bersih. Nonaku, biar lepas begitu saja. mereka dilindungi. Kaisar, Nonaku, lihat arah jalan mereka. Sepertinya ke istana Cining. Orang lumpuh sakit ini masuk istana, melanggar aturan besar. Permaisuri Dowager tahu, pasti akan menghukum mereka. Nah, mari kita pergi. Tunggu saja kejutan menarik. Ibu sudah bangun. Ibu sadar. 8 tahun sudah, akhirnya kau sadar. Temui Kaisar. Ibu bilang apa? Temui Kaisar. Dia ingin bertemu Kaisar. Temui Kaisar. Ibu Suri, Ananda terlambat datang. Semoga Ibu Suri panjang umur. Sejahtera selalu. Bangunlah, Baik. anakku. Hari ini pesta ulang tahunku. Para pejabat datang dengan keluarga. Pergilah lihat apakah ada yang menarik hatimu. Ibu Suri, sudah kukatakan berkali-kali, aku tak akan menikah lagi. Anakku, Shen Wanjun memang baik. Aku juga merindukannya. Tapi dia sudah tiada. Kau tetap ingin menunggunya? Xiao butuh penerus. Hanya Wanjun di hatiku. Lebih baik tak menikah selamanya, daripada melawan perasaanku. Kau adalah kaisar. Demi seorang yang sudah mati, kau hancurkan negara. Usiamu sudah 30. Masih belum punya anak. Bahkan tanpa permaisuri. Setidaknya nikmati harem. Kau harus lanjutkan keturunan. Ibu Suri, sudah cukup. Beta masih ada urusan. Aku akan menemani ibu nanti. Kau benar-benar keras kepala. Berkutat dengan orang mati sampai mau memutus garis keturunan Xiao, beta tidak peduli. Tahun ini harus sudah punya cucu. One Air belum mati, dia pasti masih hidup. Putra, jangan terus membohongi diri sendiri. Dia sudah lama meninggal. Sebelum melihat dengan mata kepalaku sendiri, jasadnya sendiri, aku akan tetap percaya dia hidup. Putra, sudah 8 tahun kau mencari gunung itu. Setiap helai rumput pun kau hafal. Dalam hati kau tahu. Dia sudah tiada. Ibu Suri, bagaimana bisa ibu kejam sekali? Harapan terakhirku ini, ibu rampas juga. Kau tidak mau melanjutkan garis keturunan Xiao. Pantaskah menghadap leluhur nanti? Usia beta hampir 70. Sampai kapan lagi bisa menggendong cucu? Ibu Suri tiba. panjang umur. Ibu Suri, rezeki seluas samudra, umur setinggi gunung. Keabadian tanpa batas. Bangunlah semua. Terima kasih Ibu Suri. Berikan kursi.
Kepalaku sakit sekali. Tempat ini terasa familiar. Sepertinya pernah ke sini. Ini keluarga siapa? Kenapa seperti pengemis? Penyandang cacat berani datang ke pesta Ibu Suri? Ini anak siapa sebenarnya? Kurang ajar benar. Ini cucu siapa? Tampan dan menggemaskan. Kemari, Andai beta punya cucu seperti ini, mati pun tak ada penyesalan. Ibu Suri. Lapor Paduka. Ini cucu hamba. Paduka Ibu Suri. Hamba, ada yang ingin disampaikan. Katakan, Anak imut ini tahu dirinya mengidap TBC, berani masuk istana. Berani sekali membawa penyakit ke istana. Paduka, Shuniang hanya lemah fisik, bukan penyakit menular. Dusta. Batuk darah terus. Itu pasti TBC. TBC mematikan, menular dengan cepat. Ibu Surya membawa penderita ke istana. Sangat tidak sopan. Jika menular ke Paduka, akibatnya akan fatal. Kau bohong. Ibuku tidak sakit TBC. Berani-beraninya kamu rakyat hina, sakit parah masih berani masuk istana. Pengawal, bawa dia keluar. Aku tidak sakit. Jangan sentuh ibuku. Ibuku tidak sakit. Sial, tubuhku belum pulih, tidak bisa bergerak. Anak kecil lancang ini, dia bukan cuma bawa penyakit ke istana, tapi juga biarkan anaknya mencuri. Orang seperti ini harus dihukum mati sebagai contoh. apa? Mereka juga mencuri. Ibuku tidak sakit, kau bohong. Aku juga tidak mencuri. Meski ibumu tidak sakit, mencuri tetap hukuman mati. Aku tidak mencuri. Kau memfitnah. Masih berani membantah? Ini adalah milik kakakku, Permaisuri Shen yang almarhumah. Apa? Anak-anak ini berani mencuri barang Permaisuri Shen? Benar-benar nekat. Paduka, cucu hamba ini pasti tidak mungkin mencuri. Pasti ada kesalahpahaman, Paduka. Tidak mencuri. Lalu dari mana giok ini? Aku tidak mencuri. Giok ini memang milikku. Giok ini bernama giok harmoni. Harganya tak ternilai. Bukan untuk orang rendahan sepertimu bisa memilikinya. Paduka, hamba jamin dengan nyawa. Pasti ada kesalahpahaman. Cucu hamba pasti difitnah. Paduka. Fitnahan? Barang bukti lengkap masih berani membantah? Paduka Permaisuri. Mereka mencuri milik Permaisuri Shen almarhumah. Kejahatan besar. Ibu. Beraninya kau pukul aku? Berani lancang di hadapan Permaisuri. Pukul mereka keras-keras. Pengawal, ajari mereka sopan santun. Ibu. Ibu. Jangan. Ibu. Bu. Paduka mohon adil. Paduka mohon kebijaksanaan. Aku tidak mencuri. Tidak. Paduka lihat giok ini. Giok harmoni. Ini pasti giok Permaisuri Shen. Omong kosong. Giok ini memang milikku. Mengapa dibilang milik Permaisuri? Diam. Jangan berani membantah di hadapanku. Kau anak lancang. Dari mana dapat giok bagus ini? Cepat mengaku. Mohon ampun, Paduka. Mohon belas kasih, Paduka. Kami tidak mencuri. Apa bukti kalian bilang aku mencuri giok ini? Kalian menyiksa ibu. Kalian ingin memaksa pengakuan palsu. Ini adalah tirani. Berani memberontak. Benar-benar berani. Berani menghina Permaisuri. Panggil penjaga. Suruh tampar mereka. Kumohon, jangan pukul ibu. Jangan pukul kakak lagi. Hentikan. Jangan. Permaisuri Dowager. Dia masih anak-anak. Bicara sembarangan, mohon kasihanilah. Kalian menindas dengan kekuasaan sebagai permaisuri harusnya bijaksana. Membela rakyat, bukan dengki fitnah. Menuduhku pencuri. Kurang ajar. Ku ketahui, meski berkuasa, harus adil.
Semua butuh bukti, baru bisa memuaskan. Mulutmu lancar sekali. Orang tuamu tak ajar, hormati yang tua. Hormati kau yang buta dan kejam ini. Berkutik. Berani melawan aku? Berani, hina permaisuri, hukuman ditambah takkan dimaafkan. Aku tak mencuri. Tak bisa tuduh aku. Nian-nian. Si kecil kuat. Berani lawan permaisuri. Cari mati. Ampun, permaisuri. Permaisuri Dowager, kau terlalu lembut. Merekalah yang harus dihukum berat agar jera. Diam. Aku yang tentukan. Permaisuri Dowager menurut hamba, dia keras kepala. Lebih baik disiksa agar mengaku. Permaisuri, harus dengan adil. Kau suka kekerasan, mata sudah rabun, bodoh tak becus. Si kecil, kurang ajar begini, besar nanti bahaya. Pengawal, pukul dia habis-habisan. Ibu ini gagal didik, hukum bersama, pukul sampai mati. Benar, pukul. Kecil sudah berani, didik baik akan sukses. Hari ini dihukum agar tak sesat. Lepaskan. Ibu, aku takut. Jangan takut. Ibu di sini. Jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Dia masih anak-anak, berhenti memukul. Sui-sui. Ibu, Sui-sui nian-nian. Jangan takut. ibu, aku takut. Bentuk tubuhnya mirip kakakku. Kukira dia hidup kembali. Untungnya jelek. Ibu, Sekelompok anak ibu, berani curi peninggalannya. Tak ingin hidup? ibu, Jangan, maafkan aku. Aku membuatmu susah. Nian-nian. Kumohon, jangan pukul ibuku. Pukul aku saja. Pukul habis-habisan. Anak seperti ini harus dipukuli sampai mati. Ibu, ibu. Permaisuri Dowager, ampuni ibuku. Aku mengaku semua. Aku akan bicara semuanya. Giok itu aku yang mencuri. Aku sungguh yang mencurinya. Tolong jangan pukul lagi ibuku dan kakak laki-lakiku. Melihat dua anak ini menangis, hati Ibu Suri begitu pilu. Yang mulia Ibu Suri Kayu, Giok itu. Ternyata benar mereka yang curi. Tidak, kami tidak mencuri. Jika semua orang sepertimu membalik fakta, menindas dengan kekuasaan, Dasya pasti akan runtuh. Ibu Suri, hamba bersumpah jadi kaisar bijak. Kelak takkan semena-mena berkuasa. Jika tidak, Dasya akan binasa di tangan hamba. Anak ini mirip kaisar saat kecil. Kaisar tiba. Hormat pada kaisar. Wan Er. Kaisar tiba. Hormat pada kaisar. Kaisar terlalu merindukan Wan Er. Semua orang terlihat seperti dia. Ibu, bangunlah ibu. Jangan buatku takut. Ibu tak boleh kenapa-napa. Jika ibu sampai celaka, aku dan adik bagaimana? Sui-sui, nian-nian. Tenang saja. Ibumu akan baik-baik saja. Tapi ibu berdarah banyak. Ibu Suri, masalah apa hingga membuatmu gerah? Lapor kaisar, rakyat ini hina. Ibu Suri, hamba ajarkan mereka disiplin. Ibu, Mengapa hati kaisar sakit? yang mulia, tolong selamatkan ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Berani sekali kau. Berani bertindak di depan kaisar. Yang mulia, mereka hina Ibu Suri, hamba hanya lindungi Ibu Suri. Kau kira kaisar tak tahu? Setiap hari di depan Ibu Suri,
Kau sebarkan fitnah. Kaisar toleransi karena pengabdianmu selama ini berkali-kali memaafkan, tapi kau malah semakin menjadi. Hamba layak mati. Hamba layak mati. Mohon ampun, Kaisar. Putra, wanita ini asal-usulnya tidak jelas. Kedua anak ini pun lancang bicara, menghina hamba. Mak Comblang Wang pun hanya sedang emosi. Kurasa dia menyalahgunakan kekuasaan. Lupa daratan. Yang mulia, Bunda hanya memberi hukuman ringan. Bunda. Tenanglah. Hari ini, hari ulang tahun. Bunda, tidak pantas ada pertumpahan darah. Maafkan mereka saja. Terima kasih. Yang mulia, Terima kasih, Kaisar. Jika putra tahu peninggalan Shen Wanjun dicuri, pasti akan marah besar. Lebih baik hindari masalah tambahan. Baiklah. Perkara ini, sudahlah. Terima kasih, Yang Mulia. Yang mulia, kedua anak inilah yang mencuri peninggalan kakak. Ibu Suri, saya menghukum mereka. Kalian mencuri barang Wan Er. Giok, kesetiaan. Ini lambang cinta aku dan Wan Er. Sepasang giok, satu padaku, satu pada Wan Er. Ini giok Wan Er. Putra, jangan terburu emosi. Giok ini tak pernah lepas dari Wan Er. Wan Er masih hidup. Yang mulia, jika kakak masih hidup, cukup tanya asal giok ini, kita bisa temukan dia. Katakan, dari mana kalian curi giok ini? Kaisar, giok ini memang milik kami. Dari mana kalian dapat giok ini? Ibu yang memberikannya. Ibumu? Siapa ibumu? Ini ibuku. Kumohon, tolong selamatkan ibu. Kakak Jing, jaga diri. Jangan tinggalkan Wan Er. Wan Er. Wan Er. Yang mulia, giok di pinggang yang mulia hilang. Giokku. Giokku hilang. Jangan-jangan, ini bukan giok kakak. Mereka yang mencuri giok kaisar. Tadi hamba heran, giok Shen Wanjun, kenapa ada di tangan mereka? warga Bengal Lancang berani mencuri barang suci. Cepat akui kesalahan. Aku yang mencuri. Benar aku yang mencuri giok ini. Kumohon, jangan pukul kakak dan ibu lagi. Adik, apa yang kau bicarakan? Giok ini memang milik kami. Yang mulia, Kaisar, ampunilah hamba. Kaisar, Tidak, aku tak bisa membiarkan Sui-Sui jadi kambing hitam. Janda permaisuri, giok ini milikku. Kalau ada pencuri, itu pasti aku. Kumohon, jangan sakiti adik dan ibuku. Siapa di antara kalian yang mencuri? Mencuri pusaka kerajaan berarti mati. Paduka. Wan Er. Beta mendengar suara Wan Er. Anakku, kau seperti kerasukan roh. Shen Wanjun sudah meninggal 8 tahun. 8 tahun. Kau masih tak mau menerima kenyataan? Yang mulia, hamba juga sering bermimpi kakak masih hidup. Seolah mendengar suaranya. Ibu, Beta tidak salah dengar. Itu benar suara Wan Er. Anakku, ibu tahu kau sedih. Tapi yang mati takkan hidup lagi. Paduka, andai arwah kakak di surga, pasti tak ingin melihat Paduka bersedih. Jaga kesehatan Paduka. Sudah. Beta tak mau dengar omong kosong lagi. Wan Er masih hidup. Dia pasti masih ada. Anakku, kau demi Shen Wanjun. Sampai tak mau masuk harem. Ini bunuh diri. Hancurkan negara. Ibu, Anakku,
Ibu tahu kau setia. Tapi jangan demi seorang perempuan. Kau bikin keluarga kerajaan punah. Tak ada penerus tahta. Siapa yang akan mewarisi negara? Paduka, pikirkan rakyatmu. Pikirkan kekaisaran ini. Paduka harus bangkit. Mohon Paduka pikirkan masa depan negara. Kaisar, mencuri benda keramat kekaisaran, harus dihukum berat. Kaisar, Kaisar yang bijaksana. Dua anak ini, hamba yang mengasuh mereka. Mereka tak mungkin mencuri. Kaisar, Kaisar, mungkinkah salah mengenali gioknya sendiri? Giok ini benar, hamba yang curi. Kumohon, Jania pukuli kakak dan ibuku. Kuberi keringanan karena kalian kecil. Sementara bebaskan hukuman mati. Pergi dari sini. Terima kasih, Kaisar. Terima kasih, Kaisar. Paman Paman yang baik ya. Oh, ternyata Kaisar. Anakku, kau kenal mereka? pernah bertemu sekilas. Terasa akrab. Kuberi kesempatan hadir di pesta. Ini seperti undang pencuri masuk. Paman, tolong selamatkan ibuku. Paman pernah janji tolong ibu. Anak tak tahu tata krama. Masih kecil sudah mencuri. Bahkan berani melawanku. Harus dihukum tegas. Paman, asal paman tolong ibu, apapun akan kulakukan. Kumohon, tolong selamatkan ibuku. Seandainya Wan Er masih hidup, anak kita pasti sudah segini. Ibu Suri, sudahlah. Jangan susahkan mereka lagi. Lepaskan mereka. Nyonya pelayan, bawa mereka keluar istana. Paman yang baik, kembalikan giok kami. Ini giok milikku. Kembalikan giok itu padaku. Kurang ajar. Barang milikku. Kapan jadi milikmu? Pertimbangan usia kalian? Pergi dari istana. Paman kan baik hati. Mengapa sekarang jadi seperti mereka? Rampas giokku, bahkan tuduhku. Selain giok ini, apapun bisa kuberi. Kau hancurkan giokku. Ini tanda cinta hamba dengan Wan Er. Kurang ajar. Berani menghancurkan benda keramat. Bunuh dia. Ibu. Kakak Jing. Sayangku, gagal mendidik anak. Berani menghancurkan benda keramat. Kumohon, kasihanilah. Lepaskan aku. Monster jelek. Berani menghina kaisar. Masih mau minta ampun? Aku undang kalian dengan baik hati. Kalian berani menghancurkan giokku. Apa orang tuamu tak pernah mengajar tata krama pada kaisar? Ibu, aku tak mau apa-apa. Hanya giok ibu yang ku mau. Masih berani klaim giok ini milikmu? Paduka, Ibu Suri. Hukum berat anak haram ini yang tak tahu sopan santun. Sejak lahir ibu kami lumpuh. Hanya nenek dan anjing-anjing ini temani kami. Kasihan sekali. Sudahlah. Cuma anak malang. Pergilah kalian. Giok ini takkan kalian dapat. Ini peninggalan. Terakhir Wan Er untukku. Ibu, Bangunlah ibu. Ibu dan anak ini tak jelas asalnya. Keluarga siapa ini? Pesta ulang tahun Ibu Suri, tak pantas benda kotor ini mengotori kaisar. Kepala. Sakit sekali. Ibu Suri, bawa mereka keluar istana. Nenek Wang, antar mereka keluar. Ibu. Jing. Kakak. Ibu. Mengapa hatiku gelisah begini?
Anakku cuma sepasang giok. Buat yang baru saja. Shen Mengying itu berpendidikan dan cantik pula, mirip kakaknya. Menikahlah dengannya. Aku tak mau menikah lagi. Lapor. Paduka. Giok Paduka tertinggal. Apa yang terjadi? Wan. R. Nigiok. Wan. R. Wan. R. Wan. R-ku. Lepaskan, aku mau temui Kaisar. Monster. Jelek, cari mati kau. Shuniang, Kakak Jing, tangkap dia. Ibu, Wan. R hamba masih hidup. Benar, ini Wan R hamba. Yang Mulia. Kemana Yang Mulia pergi? Kak Jing. Kak Jing, aku ini Wan R. Yang Mulia. Yang Mulia kalah lagi. Kaisar, kembalilah. Wan R. Wan R. Wan. Wan R. Kak Jing, aku Wan Jun. Berani lari? Masih berani lari? Kau masih lari? Jangan lukai dia. Jangan... Kumohon, biarkan aku masuk temui Kaisar. Coba lihat wajahmu di cermin. Kau jelek seperti ini. Berani merayu Kaisar. Tidak tahu malu. Aku tidak. Ibu. Bu, Sayangku. jangan ganggu ibuku. Kau sakiti ibuku. Aku lawan kau. Bocah kurang ajar. Kepala sakit. Sakit. Ibu, jangan nakuti aku. Bu, di mana sakit? Nian tiup lukanya. Jangan nakuti Nian. Kakak, penyakit ibu kambuh lagi. Bu, maafkan kami. Kami gagal melindungimu. Kasihanilah kami, Yang Mulia. Ampuni nyawa kami. Kaisar, hujan deras di luar. Mau kemana? Ibu Suri, dia adalah Wan R. Sudah cukup. Untuk perempuan itu, 8 tahun. Kau gila, dia sudah mati. Sampai kapan begini? Ibu Suri, anakmu tidak gila. Kami mohon ampun. Kasihanilah kami. Kami mohon ampun. Tolong selamatkan ibuku. Kami mohon. Aku bersujud padamu. Ampuni hamba, Yang Mulia. Kumohon. Hentikan, Kaisar memerintahkan semua berhenti. Kaisar, Kumohon. Aku mohon. Yang Mulia, Paduka orang baik. Kumohon selamatkan ibuku. Asal Paduka selamatkan ibu. Hukum saya seberat apapun. Ibu Suri, Wan R ada di luar. Izinkan hamba menjenguknya. cukup. Aku tak mau dengar omong kosongmu. Ibu Suri, Wan R benar-benar masih hidup. Percayalah pada hamba. Bolehkah? Xiao Jingchuan, dia sudah mati. Kau penguasa negara, bukan orang gila karena cinta. Ibu Suri, hamba memohon. Izinkan hamba menemuinya. Mustahil. Aku tak akan membiarkanmu terus menyia-nyiakan diri untuk orang mati. Ibu, Wan R benar masih hidup. Kau benar-benar membuatku marah. Hidup matinya, kau yang paling tahu. Ibu Suri, percayalah pada Kaisar. Wan R sungguh masih hidup. Demi seorang perempuan,
Bisa seenakmu bertingkah. Kau sudah tak bisa ditolong. Paduka punya banyak selir. Hanya ingat orang mati. Sampai jadi gila begini. Mau jadi bahan tertawaan. Demi seorang perempuan. Urusan kerajaan kau tinggalkan. Pewaris tak kau pedulikan. Sekarang menghancurkan diri. Aku melahirkan anak durhaka. Setelah aku meninggal, tak berani hadap leluhur. Kenapa berhenti lari si jelek? Dengar ya, kalau ganggu ibu lagi, aku tidak akan tinggal diam. Ibu batuk darah lagi. Ibu tidak apa-apa. Ibu, kenapa? Kepala sakit sekali. Tolong jangan pukuli lagi. Cepat halangi Kaisar. Siapa berani sentuh mereka? Aku akan hukum mati. Paduka, Pergi. Kaisar. Ibu, Kalian hancurkan benda suci, hina sang permaisuri, hukum mati 9 marga pun kurang. kalau ganggu ibu lagi, aku lawan mati-matian. Tolong jangan pukuli ibu. Ibu sedang sakit parah. Dia tidak tahu apa-apa. Kaisar, lihatlah keadaanmu sekarang. Tak terlihat seperti seorang kaisar. Yang mulia, jika kakak masih di sana, pasti tak ingin yang mulia merana seperti ini. Xiao Jingchuan, kau rela melawan Ibu Suri hanya demi orang mati? Wan Er tidak mati. Dia masih hidup. Xiao Jingchuan, Shen Wanjun sudah lama tewas. Tak mungkin kembali. Jika memang suka keluarga Shen, menikahlah dengan Shen Mengying. Dia tak kalah dari saudarinya. Benar, yang mulia. Walau tak setara kakak, hamba akan gantikan dia, melayani yang mulia dengan baik. Yang mulia, bersedih untuk mayat. Sangat tak pantas. Merusak wibawa kerajaan. Pergi. Bocah lancang, sama buruknya dengan ibumu. Kalian pantas mati. Berani kau sentuh dia. Kau cari maut. Aku akan membunuhmu. Wan Er, bangunlah. Benarkah ini dirimu, Wan Er? Kakak Jing, Wan Er, apakah aku tidak bermimpi? Wan Er, 8 tahun. Setiap hari aku memikirkanmu. Gege Jing, kenapa kamu menangis? Wan Er, aku pikir tidak akan pernah melihatmu lagi. 8 tahun ini aku selalu memikirkanmu. Setiap hari aku membenci diriku. Membenci diri karena tak melindungimu. Membenci yang mati saat itu. Kenapa bukan aku? Aku hanya ingin Wan Er hidup bahagia. Panjang umur. Gege Jing, aku baik-baik saja. Jangan menangis. Wan Er, bangunlah. Wan Er, Wan Er, bangunlah. Wan Er. Ibu jangan mati. Aku tidak melindungimu. Ibu, maafkan aku. Kalian anak-anak Wan Er. Berarti kalian darah dagingku. Ayah, apakah Anda ayah kami? Ya benar. Ayah, mohon selamatkan ibuku. Jangan takut. Aku akan mencari tabib terbaik. Selamatkan dia. Anda benar, ayahku. Lalu, kemana saja Anda selama ini? Kenapa baru menemukan kami sekarang? Aku yang bersalah pada kalian. Aku bersalah pada ibumu. Kaisar sudah gila, seorang pemimpin negara. Demi seorang gadis kecil, rela kehujanan. Kaisar dan gadis kecil itu sebenarnya bicara apa? Ibu Suri, gadis kecil ini wajahnya mirip dengan kakaknya. Mungkinkah Kaisar mengira dia adalah kakaknya? Ya Tuhan, ada apa ini? Kenapa aku harus menghadapi Kaisar yang bodoh ini? Seseorang. Panggil tabib. Gadis itu merayu Kaisar. Aku tak boleh membiarkannya berhasil. Bagaimana aku bisa jadi permaisuri? Ibu Suri, wanita itu sangat jelek. Berani bermimpi tentang Kaisar. Ibu Suri, ayo kita kejar dan lihat.
Pergi. Ikuti dan lihat. Aku ingin lihat. Apa yang dia rencanakan? Ibu, bangunlah ibu. Ibu, Sui-Sui takut. Jangan tinggalkan Sui-Sui. Nian-Nian Sui-Sui, jangan takut. Ibu baik-baik saja. Ibu, jangan bicara lagi. Istirahatlah. Ibu, Sui-Sui akan lap wajahmu. Ayah, ibu tidak boleh kenapa-kenapa. Tenang saja. Ibumu tidak akan kenapa-kenapa. Aku tidak akan membiarkannya terluka. Cepat. Bagaimana keadaannya? Paman Tabib, bagaimana keadaan ibuku? Paman Tabib, Anda harus menyelamatkan ibuku. Lapor Yang Mulia. Dari denyut nadi dalam tubuh wanita ini terlalu banyak racun terakumulasi, menyebar ke wajah, merusak penampilannya. Keracunan? Yang Mulia, jangan khawatir. Setelah dia minum penawarnya, racun di tubuhnya akan hilang, penampilannya akan pulih. Namun, wanita ini memiliki gumpalan darah di otak, mungkin menyebabkan amnesia. Amnesia? Yang Mulia, wanita ini sedikit mirip kakak. Anda tidak mungkin menganggapnya kakak. Aku rasa kau benar-benar gila. Bawa dia. Seret wanita jelek ini. Keluar. Pukuli sampai mati. Siapa berani menyentuhnya? Kaisar. Hanya karena wanita ini, dia mirip Shen Wanjun. Kau kehilangan akal sehatmu. Baiklah. Aku akan menghentikan kegilaanmu ini. Ibu Suri. Dia adalah Wan Er. Kaisar. Aku tidak peduli kau mengambil wanita lain, tapi jangan kehilangan akal sehatmu. Menganggap orang lain Shen Wanjun. Yang Mulia, Mengying tahu Anda merindukan kakak, tapi orang mati tidak bisa hidup kembali. Jika Anda seperti ini, kakak tidak akan tenang di alam sana. Bahkan jika wajahnya hancur. Aku percaya dia adalah Wan Er. Yang Mulia, Anda begitu saja membawa wanita yang tidak dikenal ke kamar kakak, itu sama saja menghujatnya. Jika kakak tahu betapa sedihnya dia menyelamatkanmu, bahkan kehilangan nyawanya. Yang Mulia, tindakan Anda tidak pantas. Tidak pantas bagaimana? Permaisuri mengorbankan nyawanya. Namanya terkenal di seluruh negeri, dan karena kau merindukannya, mencari wanita mirip untuk menggantikannya. Ini benar-benar tidak pantas. Aku rasa Perdana Menteri benar. Benar. Siapa yang bisa menandingi kakak? Anda seperti ini, sama saja mempermalukannya. Yang Mulia, hamba rasa wanita ini adalah mata-mata dari negara musuh. Dengan niat jahat, mohon bunuh dia sekarang juga untuk mencegah masalah di kemudian hari. Mata-mata? Li Jong, kenapa kau bilang dia mata-mata? Hamba punya bukti. Bawa dia ke sini. Bawa dia ke sini. Momo. Akui saja. Benar. Cepat beritahu asal-usul wanita jelek ini, katakan yang sebenarnya. Tolong. Mayat hidup. Tolong. Dia terus tidak sadarkan diri. Ini tidak benar. Aku akan membawa mereka kembali ke istana. Jika tidak ibu dan ketiga anaknya ini, kepada siapa aku harus mempercayakan mereka? Bau apa ini? Sangat busuk. Cepat pergi. Baik.
Dalam 8 tahun ini, dia terbaring lumpuh di tempat tidur. Tidak banyak hari dia sadar. Dia bahkan tidak pernah berbicara sepatah kata pun padaku. Aku juga tidak tahu dari mana dia berasal. Pelayan tua ini tidak berbohong. Dia adalah menantu pelayan tua ini, namanya Cui Shuniang. Bohong. Aku sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Kau, orang tua ini, kau bahkan tidak punya anak laki-laki. Setiap kata yang kuucapkan adalah kebenaran. Dia benar-benar menantumu? Yang mulia, namanya Cui Shuniang. Dia adalah istri dari putraku yang sudah meninggal. Yang mulia, orang tua ini tidak mau mengaku. Dia tidak akan mengaku tanpa disiksa. Bawa dia ke sini, pukul dia dengan keras. Lancangnya. Yang mulia, mohon tenang, hamba hanya ingin membantu. Yang mulia, untuk mengungkap kebenaran. Kebenaran? Aku melihatmu hanya ingin mendapatkan pengakuan palsu. Yang mulia, hamba hanya memikirkan keselamatan Anda. Jika mereka benar-benar mata-mata, akan ada masalah yang tak berujung. Yang mulia, mohon pertimbangkan, pelayan tua ini tidak bersalah. Pelayan tua ini sama sekali bukan mata-mata. Pukul. Pukul dia dengan keras untukku, sampai dia mengaku. Momo, jangan pukul Momo. Ibu Suri, Anda juga percaya kata-kata sepihak Li Jong? Ibu Suri, kau lupa kejadian 8 tahun lalu. Kau dan Shen Wanjun dikejar-kejar. Kau ingin mengulanginya lagi. Ibu Suri, serahkan masalah ini padaku. Kau sudah terpesona oleh wanita itu, tergila-gila padanya. Apa yang bisa kau urus? Ampun, Yang mulia. Mohon, lepaskan Bibi Liu. Bibi Liu orang baik. Mohon, jangan pukul dia. Shuniang, Hentikan. Siapa sentuh dia, musuhku? Yang mulia, apa kesalahan Bibi Liu? Hukuman macam apa ini? Kaisar, kau benar-benar ingin membela wanita yang tidak jelas ini dan melawan aku. Yang mulia, dia mata-mata dari negara musuh. Mereka memanfaatkan perasaanmu pada kakakku dan mencari wanita yang mirip kakakku untuk merayu Anda. Diam. Yang mulia, kau kehilangan istri tercinta. Kami mengerti penderitaanmu. Tapi jangan cari pengganti yang mirip Permaisuri Shen. Itu menghina Permaisuri. Itu menghina Permaisuri. Berani bicara lagi. Jangan salahkan aku. Yang mulia, jangan tertipu olehnya. Apa Anda lupa bagaimana kakak meninggal? Dulu mata-mata membocorkan rahasia hingga Anda dan kakak dikejar-kejar. Yang mulia, Nona Shen. Benar, masalah ini menyangkut negara dan rakyat. Mohon, serahkan wanita ini pada saya untuk diinterogasi. Benar, mata-mata ini harus diperiksa demi kakak di surga. Baiklah. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa dia? Dia adalah istriku, permaisuri yang kalian sebut. Shen Wanjun. Apa? Dia Shen Wanjun? Permaisuri. Ibuku adalah permaisuri. Dia ternyata Permaisuri Shen. Putraku, apa yang kau katakan benar? Bukan dusta. Wan Er hamba. Mana mungkin hamba salah mengenali? Tidak mungkin, ini mustahil. Paduka Ibu Suri yang mulia. Baru saja budak tua ini berkata, dia adalah menantunya, Cui Shuniang. Tenang, Yang mulia. Tadi hamba takut, jadi mengarang identitas palsu. Sebenarnya siapa dia? Hamba pun tak tahu. Hamba tahu. Dia adalah permaisuri hamba, Shen Wanjun. Jika dia benar Shen Wanjun, maka kedua anak ini adalah cucu kandungku. Dewa telah adil. Aku akhirnya punya cucu. Aku bisa mati tenang. Leluhur memberkati. Keluarga Xiao punya penerus. Tunggu. Orang-orang saat itu menyaksikan sendiri kakakku meloncat dari tebing. Kalau dia benar jatuh, bagaimana anak ini bisa selamat? Diam. Kau tak pantas menyebut Wan Er.
Siapa nama kalian? Berapa umur kalian? Namaku Nian-Nian. Namaku Sui-Sui. Kami berumur 6 tahun. Apa? 6 tahun? 6 tahun? Ini biak mungkin. Sudah kukatakan, dua anak ini bukan darah daging. Kaisar, baru 6 tahun, kehamilan 10 bulan, ditambah 8 tahun. Seharusnya 7 tahun. Paduka Ibu Suri. Perempuan jelek ini bukan kakakku. Dia mata-mata musuh. Ini. Berkata sembarangan lagi, hamba potong lidahmu. Paduka Ibu Suri yang bijak, kakakku sudah lama meninggal. Perempuan jelek ini entah dari mana membawa 2 anak. Pura-pura jadi kakakku, menyesatkan kaisar, mengacaukan negara. Shen Mengying. Karena kau adik Wan Er, hamba terus bersabar, tapi kau semakin menjadi... Kaisar, ini masalah besar. Harus kuselidiki tuntas. Katakan, sebenarnya bagaimana? Kepalaku pusing. Banyak hal tak bisa kuingat. Hilang ingatan? Cari alasan konyol untuk mengelabui. Paduka Ibu Suri, masih banyak kejanggalan. Jangan percaya sepihak. Li Jong, kau meragukan hamba. Yang mulia, kalau dia benar mata-mata, akibatnya fatal. Mana mungkin hamba tak kenal permaisuri sendiri? Kak Jing, aku bukan mata-mata. Tenang, hamba di sini. Yang mulia, mohon selidiki tuntas. Kakakku memang tewas saat itu. Seluruh dunia tahu. Baginda, identitasnya tidak jelas. Hamba yang tua ini, mohon Baginda pertimbangkan matang-matang. Baginda, kakak sangat mencintai Baginda, bahkan rela mengorbankan nyawa. Pantaskah Baginda memperlakukannya begini? Lagi pula, mengangkat 2 anak yang asal-usulnya tak jelas jadi pangeran, bukankah ini akan menjadi bahan tertawaan? Kaisar, usia kedua anak ini sama sekali tidak sesuai. Saat Shen Wanjun pergi dulu, janin dalam kandungannya sudah 6 bulan. Perhitungan waktunya tidak masuk akal. Baginda, ini menyangkut garis keturunan kerajaan. Jangan sembrono. Demi stabilitas negara, mohon pertimbangkan kembali. Aku tidak ingat apapun. Kamu siapa sebenarnya? Mengapa memalsukan diri sebagai kakakku? Apa maksudmu sebenarnya? Cepat ingat semua. Asal bisa mengingat, semua akan terungkap jelas. Wan Er, tak apa jika tak bisa ingat. Ibu! Ibu! Jangan ganggu ibuku. Shen Mengying, aku akan membunuhmu. Permaisuriku berani kau hina? Kaisar, perempuan ini pasti bukan Shen Wanjun. Jangan terus-terusan sesat. Dia memang Wan Er. Ibu Suri. Wajahnya, alis matanya. Ibu tidak mengenalinya? Kaisar, dari usia kedua anak ini saja, sudah cukup buktikan perempuan ini bukan Shen Wanjun. Kedua anak ini bukan darah daging Baginda. Dengan cinta kakak pada Baginda, tak mungkin melakukan hal yang mempermalukan Baginda. Ibu Suri, ini dia benar Wan Er. Dia sungguh Wan Er. Ibu Suri, mohon percayai aku, meski aku tak ingat apapun. Hatiku takkan pernah mengkhianati Baginda. Berani-beraninya memalsukan diri sebagai kakakku. Kubunuh kau. Jangan ganggu ibuku. Perempuan jahat. Shen Mengying, kau cari mati. Ibu Suri sudah menjanjikanku tahta permaisuri. Siapa yang merebut posisiku harus mati. Perempuan ini asal-usulnya tak jelas. Membawa 2 anak kecil, menyesatkan hati raja. Harus diselidiki tuntas. Agar tidak mencemari darah kerajaan. Diam, mereka darah daging. Kaisar, perkara ini pastikan diselidiki sampai tuntas. Katakan, setelah terjun dari tebing setinggi itu, bagaimana bisa kau selamat? Aku tidak ingat, hanya ingat namaku Shen Wanjun. Selain itu benar-benar tak ingat. Kau bilang dirimu kakakku. Setelah jatuh dari tebing kau selamat, lalu bagaimana anak dalam kandunganmu bisa bertahan? Aku tidak tahu. Permaisuri Dowager, Kaisar, usia sebenarnya, hamba yang memalsukannya. Diam, kalian sekutu, pasti membela mereka. Hamba tidak bersalah. Dulu hamba membantu permaisuri melahirkan di peti mati.
Begitu bayi lahir, permaisuri langsung lumpuh. Hamba terpaksa menyembunyikan mereka di istana terpencil, baru membaik beberapa hari ini. Maksudmu? Waner lumpuh 8 tahun. Waner, ini semua salahku. Aku tidak segera mencarimu, membuatmu menderita. Aku tidak ingat apapun. Aku tidak berguna. Waner, aku mengecewakanmu. Bertahun-tahun ku carimu. Tak tahu kau menderita di sini. Maksudmu, selama 8 tahun ini, dia di istana terpencil. Permaisuri Dowager, permaisuri sulit melahirkan. Luka parah, tak sadarkan diri. Meski begitu, tidak buktikan dia kakakku? Saat itu permaisuri linglung, terus merengek keluar istana. Terpaksa hamba bohong, harus tunggu usia 10. Sengaja kurangi usia mereka, agar terlihat muda. Si imut, terkubur hidup masih selamat? Mustahil. Nyonya Jo, kau disuap si imut ini. Berapa uangnya sampai membuat dusta? Perkataan hamba benar. Tak berani berbohong, mohon keadilan permaisuri. Diam, bersah di hadapanku, tak pantas. Permaisuri Dowager, mereka jelas bermufakat. Jangan tertipu mereka. Cukup. Aku percaya dia Waner. Dia sungguh kakakku. 8 tahun kenapa tidak cari kaisar? Jelas-jelas bersalah. Hamba tak tahu identitas permaisuri. Bertahun-tahun permaisuri lumpuh. Mana bisa cari kaisar? Kaisar dan permaisuri bicara. Kau tak berhak menyela. Bawa keluar. Kakak Jing, aku hanya ingat sebelum 8 tahun. Sisanya, lupa semua. Ibuku terbaring sakit, bergerak pun tak bisa, makan minum kami yang urus. Mana sempat cari ayah. Siapa tahu kalian bersekongkol menipu. Cukup. Dia permaisuriku. Kaisar, bagaimana jika dia penipu? Selidiki. Harus jelas kebenarannya. Lapor pada sang ibu suri, denyut nadinya lemah dan tidak stabil, kekurangan energi dan darah, ada trauma berat di kepala, penyumbatan darah yang tak kunjung hilang, menyebabkan amnesia. Benarkah dia amnesia? Apa ingatannya bisa pulih? Jika ingatannya kembali, semua keraguan akan terungkap. Ini, hamba tak bisa menjamin, mungkin besok sudah membaik, atau mungkin takkan ingat selamanya. Aku tak berguna. Aku lupa segalanya. Cepat ingat, agar status kami sebagai ibu anak terbukti. Jangan takut, Waner. Bagaimanapun juga, kau tetap permaisuriku. Kakak Jing, terima kasih. Waner, ke depan selama aku ada, takkan ada yang mengganggumu. Paduka, ini semua tak membuktikan apapun. Dia kakakku. Siapapun kau sebenarnya, hari ini aku akan menghabisimu. Shen Mengying, kau terus meragukan titah kaisar. Kau cari mati. Paduka, andai kakakku hidup, aku paling bahagia. Bagaimana jika ini penipuan? 2 anak itu bukan darah daging Paduka. Hamba tua mendukung Nona Shen, Paduka dan Ibu Suri. Jangan biarkan mata-mata masuk. Sudah kukatakan, dia adalah permaisuri Shen Wanjun yang sah. Tak perlu pembuktian. Putra mahkota, ini menyangkut garis keturunan kerajaan. Kita harus berhati-hati. Ibu Suri, Paduka, mengakui 2 penipu ini, pantaskah bagi almarhum kakakku? Berdasar apa engkau berani bilang ibu bukan Shen Wanjun? Seluruh negeri tahu, dulu kakakku telah gugur menyelamatkan kaisar. Ibu adalah Shen Wanjun. Dasar perempuan jahat. Mengapa engkau jahat pada kami? Lawan si jahat. Nianer Sui, jangan takut. Ayah akan selidiki semuanya. Paduka, masih percaya omongan anak kecil? Mereka masih kecil, wajar jika dimanfaatkan orang. Kau, benarkah engkau adikku? Mengapa? Kau terasa sangat asing bagiku. Kepala sakit. Kepalaku sakit sekali. Ibu.
Kakak Jing, negara membutuhkanmu, rakyat membutuhkanmu. Kau harus tetap hidup. Aku di sini. Dia di sini? Aku ingat. Warner, ada apa denganmu? Jangan takut, aku di sini. Pikiranku kacau. Aku sudah ingat semuanya, tapi juga seperti lupa semuanya. Ibu, jangan takut. Nian-Nian akan melindungimu. Jangan takut. Bahkan jika kau lupa segalanya, kau tetap permaisuriku. Kaisar, aku akan berusaha keras untuk mengingat semuanya, membuktikan identitasku. Berpura-pura dengan sangat meyakinkan. Diam. Kau wanita jahat. Jangan ganggu ibuku. Pergi wanita jahat. Kau pura-pura amnesia untuk mengelabui kami? Tak semudah itu. Masalah ini dilarang dibahas lagi. Kaisar, ini masalah penting. Jangan gegabah. Diam semua. Aku akan membunuh kalian. Kaisar, Permaisuri Shen pahlawan rakyat. Kau percaya begitu saja? Ini tak tepat. Tanpa bukti, bagaimana meyakinkan rakyat? Benar, Kaisar. Mengapa kau percaya itu kakakku? Bagaimana jika palsu? Lalu bagaimana dengan anak-anak ini? Cukup! Ribut terus tidak karuan. Ibu, dia permaisuri sejati. Dia Warner. Bodoh. Dia amnesia dan tak bisa buktikan diri. Dar kerajaan, bukan main-main. Kaisar, jika kau yakin itu kakakku, suruh dia buktikan identitasnya. Kau amnesia, aku yang menentukan. Kau harus mati. Atau jika kau ingat masa lalu, aku hancur. Apa maksudmu? Kakakku punya tahi lalat bulan di bahu kiri. Jika dia benar kakakku, pasti ada tahi lalat itu. Aku tak ingat tahi lalat. Ide bagus. Jika ada tahi lalat, bisa buktikan identitas. Usul bagus. Tidak boleh. Permaisuriku tak boleh diperiksa sembarangan. Kaisar takut kebenaran atau kau tahu dia penipu? Kurang ajar. Kaisar, ini masalah negara. Jangan main-main. Nenek Wang, periksa. Ibu Suri. Jika dia benar Shen Wanjun, verifikasi baik. Jika palsu, konsekuensinya besar. Kakak Jing, tak apa. Aku rela membuktikan diri. Warner, aku tak akan biarkan kau menderita. Aku tak bisa ingat apa-apa. Anak-anakku dihina. Harus buktikan identitas. Aku hanya periksa tahi lalat. Ibu Suri, bahu kirinya tak ada tahi lalat. Tidak ada tahi lalat. Ternyata bukan kakakku. Dia benar-benar penipu. Tak tahu malu. Bagaimana mungkin? Berani-beraninya, berani menyamar sebagai permaisuri. Ibuku bukan penipu. Tolong percayai ibuku. Ibu bukan penipu. Bertahun-tahun lamanya, ayah percaya pada ibumu. Ayah akan selidiki sampai tuntas untuk membersihkan nama ibumu. Tak ada tanda lahir. Aku ternyata tidak punya. Lalu siapakah aku ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Cepatlah ingat. Monster jelek, berani menyamar sebagai kakakku. Kubunuh engkau. Sudah cukup. Sebelum aku selidiki kebenarannya, jangan ada yang menyentuhnya. Paduka, dia palsukan kakakku. Menipumu, bukanlah ini layak mati? Kaisar, dia bukan Shen Wanjun. Dua anak ini pun bukan darah kerajaan. Lebih baik masukkan ke penjara bawah tanah. Selidiki dulu, baru hukum. Jangan, jangan. Yang mulia Ibu Suri. Jangan, kumohon. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar Shen Wanjun. Warner, aku pasti akan selidiki sampai tuntas. Beri keadilan padamu. Kaisar, fakta sudah jelas di depan mata. Dia tidak punya tanda lahir. Kau masih melindungi si penipu ini sampai kapan?
Sudah kukatakan kakakku jatuh dari tebing, mana mungkin selamat? Bagaimana bisa selamatkan dua anak itu? Aku tahu batasanku. Wanita ini palsukan permaisuri Shen, bukti sudah jelas, harus dihukum berat. Menipu Kaisar, hukuman mati pun pantas. Aku tidak bohong. Jangan bunuh ibuku. Ibuku bukan penipu. Ibuku bukan penipu. Tolong ayah percaya padaku. Paduka, aku tidak bohong. Aku benar, Shen Wanjun. Paduka, dia masih membantah. Tak ada tanda lahir adalah bukti. Sudah kukatakan aku tahu batasanku. Sebelum ini jelas. Jangan ada yang memvonis. Paduka, untuk wanita ini kau lawan seluruh dunia? Paduka, benarkah kau mau demi wanita tak jelas ini abaikan negara? Ibu Suri, pasti ada kesalahpahaman. Paduka, sudah begini, masih lindungi si palsu ini, permaisuri. Shen sudah lama wafat, jangan biarkan orang palsu nodai namanya. Diam semua. Seluruh negeri adalah milikku. Akulah yang berkuasa. Anak durhaka, kau mau bunuh ibu dengan marah. Paduka, permaisuri Shen sudah lama wafat, seluruh dunia tahu. Bahkan jika dia permaisuri Shen, tapi dia sudah lupa ingatan dan bawa dua anak tak jelas asalnya. Ini sungguh memalukan martabat kerajaan. Li Zhong, ini urusan keluarga Kaisar. Tak ada hakmu untuk ikut campur. Hamba tidak berani. Namun, urusan kerajaan adalah urusan negara. Sebagai Perdana Menteri, dahsyat, hamba tak bisa diam melihat penjahat membutakan mata Kaisar. Itu namanya pengkhianatan. Semua ini kesalahanku. Kumohon, jangan desak Kaisar lagi. Wan Er, bangun. Paduka, aku tak bisa membuktikan jati diriku, membuatmu terjepit. Wan Er, Kaisar sudah katakan, aku percaya padamu. Tak perlu kau buktikan apa-apa. Kaisar, kau terhipnotis wanita ini sampai hilang akal sehat. Demi dia, kau nodai darah kerajaan. Mengapa nasibku begitu getir? Orang lain punya cucu bermain. Sedangkan aku bahkan tak punya cucu kandung. Harus mengaku dua anak ini sebagai cucu. Ibu Suri, dia memang Wan Er-ku. Sui-sui nian-nian darah dagingku. Kau bohong pada siapa? Sepanjang hidupmu hanya ada Shen Wanjun. Dia bukan Shen Wanjun. Mereka pasti bukan cucuku. Jika Kaisar bersikeras, rakyat akan memberontak, negara akan kacau. Li Zhong, apa buktimu mengatakan aku bukan Shen Wanjun? Lalu siapa aku menurutmu? Semua orang tahu, permaisuri Shen sudah tiada. Kaisar hanya terhanyut nostalgia sampai lengah. Kau manfaatkan kesempatan, mengacaukan pemerintahan. Cukup. Paduka, hamba rela mati menasihati. Berani sekali kau, Li Zhong. Berani mengancam Kaisar. Kau ingin mati? Paduka, yang mulia Ibu Suri, hamba punya cara membongkar kebohongannya. Kurang ajar. Urusan kerajaan, bukan tempatmu bicara. Pengawal. Tampik wajahnya. Mengapa Paduka hentikan hamba? Jangan-jangan Paduka pun tahu dia penipu? Kau berulang kali fitnah istri dan anakku. Kau pantas mati. Tenangkan amarah. Paduka, hamba hanya ingin jaga kemurnian darah kerajaan dan beri keadilan untuk almarhum kakakku. Sama sekali bukan menghina. Kaisar, biar dia lanjutkan. Yang mulia Ibu Suri, hamba usulkan tes kekeluargaan darah. Tes darah? Biar dia tes darah bersamaku. Jika darah kami menyatu, berarti dia Shen Wanjun. Bagaimanapun Shen Wanjun bukan saudara kandungku. Darah kami tak mungkin menyatu. Tidak boleh. Wan Er baru sembuh. Masih sangat lemah. Aku setuju. Tak ingin terus diragukan dan mencelakai kedua anakku. Wan Er, kamu sudah terlalu menderita. Aku tidak takut menderita. Yang kutakutkan hanyalah membebanimu dan anak-anak. Baik. Tes darah untuk bukti keluarga, kalau begitu, tapi bukan darah. Shen Mengying dan Wan Er. Aku dan kedua anak ini. Tidak boleh. Tes darah ini merugikan kesehatanmu. Benar. Yang mulia, tubuhmu sangat berharga, tak pantas melakukan tes darah. Biarkan hambamu saja. Ibu Suri, keputusanku sudah final. Hari ini harus dibuktikan. Identitas Sui-Sui dan Nian-Nian. Agar kalian tak bisa protes. Yang mulia, Anda adalah sang raja. Mengambil darahmu sangat tak pantas. Wan Er, aku harus membuktikan identitas kalian dengan fakta.
Yang Mulia. Wan Er, dengarkan aku. Paduka, bilang kau dan anak ini, bagaimana penjelasannya nanti? Kenapa? Kau takut? Aku. Apa yang kutakutkan? Kalau begitu, mari lakukan tes darah. Nian, jangan takut. Ayah ada di sini. Menyatu, benar-benar menyatu. Ini, apakah mereka berdua benar keturunanmu? Ini mustahil. Lihatlah, tidak menyatu. Darahnya terpisah. Ini tidak mungkin. Ini, Bagaimana? Bagaimana mungkin? Tidak. Aku tak pernah mengkhianatimu. Kenapa aku tak ingat apapun? Ingatlah cepat. Monster jelek, berani berpura-pura jadi ratu. Sayang, berani kau pukul Wan Er? Ibu Suri, perempuan ini mengaku sebagai Shen Wanjun. Bahkan berusaha membawa 2 anak menyusup ke keluarga kerajaan. Pantas dihukum mati. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar Shen Wanjun. Ibu Suri, hamba akan selidiki masalah ini. Putraku, kau benar-benar sudah dibutakan oleh si penggoda ini. Hasil tes darah sudah jelas. Kau masih belum sadar. Yang Mulia, bukti sudah sangat jelas. 2 anak ini bukan darah dagingmu. Dia menipu semua orang. Kakak Jing, aku benar Shen Wanjun. Mereka anak kandungmu. Diam. Tes darah tak mungkin palsu. Darah kedua anak ini tak menyatu dengan sang kaisar. Kau mata-mata masih mau menipu lagi? Aku tidak bohong. Meski ingatanku hilang, takkan pernah khianati kaisar. Fakta berbicara lebih nyaring. Kau mata-mata mengacaukan pikiran kaisar, merusak negara. Hari ini Ibu Suri akan bersihkan keluarga kerajaan. Pengawal, tangkap mata-mata ini sekarang juga. Ayah, kami bukan anak haram. Siapa berani? Aku adalah kaisar. Kau mau melawan titah. Putraku, Ibu jangan paksa hamba. kau yang memaksaku. Untuk perempuan ini berani lawan Ibu Suri. Mengapa tak mau mengaku? Yang Mulia Ibu Suri, aku tahu ibu tak percaya. Tapi aku benar Shen Wanjun, Sui Sui dan Nian, anak kandung kaisar. Sudah sampai di sini, kau bajingan kecil, masih berani berbohong? Kaisar, pikir baik-baik. Hari ini, dia atau aku? Yang Mulia Ibu Suri, tolong percayalah. Yang Mulia Ibu Suri, perempuan ini mengaku sebagai permaisuri bahwa 2 anak haram mengacaukan garis keturunan, layak mati 1000 kali. Yang Mulia Ibu Suri, hamba akan membantu ibu menghabisi mata-mata ini. Pengawal, pukul sampai babak belur. Hantam sampai dia mengaku. Aku bukan penipu, aku benar Shen Wanjun. Masih keras kepala. Perempuan jahat, jangan ganggu ibuku. Jahat, pergi sana. Minggir, bajingan kecil. Jangan lukai anakku. Akan ku buat kau tahu hukuman untuk penipu ratu. Berhenti. Ibu Suri, ibu mau putus hubungan. Xiao Jingchuan, kau tega untuknya memusuhi ibu sendiri. Yang Mulia, jangan karena aku berselisih dengan Ibu Suri. Wan Er, takkan kubiarkan siapapun. Yang Mulia, jangan terlalu ributkan Wan Er. Paduka Ibu Suri, lihatlah perempuan ini mulai memprovokasi hubungan Paduka dengan kaisar. Perempuan ini sudah kelihatan jahatnya. Jangan bunuh ibuku. Paduka Ibu Suri, perempuan ini membutakan hati kaisar, menjauhkan Paduka darinya. Tak boleh dibiarkan. Diam saja untuk apa? Perintah Ibu Suri. Hajar habis-habisan si imut ini.
Paduka Ibu Suri, aku tahu hasil tes darah sulit Paduka terima. Tapi aku jamin dengan nyawa. Sui-sui dan nian-nian, benar darah daging kaisar. Faktanya jelas di depan mata. Bagaimana hamba percaya? Pukuli. Li Jong, gua bunuh kau. Kaisar, kau masih bela mereka. Sampai kapan? Pukul. Sekalipun aku mati dipukuli, takkan kuubah pernyataanku. Aku Shen Wanjun sejati. Ibu, berhenti memukul. Kumohon, jangan sakiti ibu saya. Yang Mulia. Minggir. Anak durhaka, kau mau bunuh hamba. Demi perempuan ini, nyawa ibumu pun kau abaikan. Ibu Suri. Lepaskan aku. Tolong jangan pukul ibuku. Kaisar, hamba bersujud padamu. Hamba tak bisa lihat Paduka, dibutakan olehnya. Darah kerajaan, tak boleh ternoda sedikit pun. Yang Mulia, pikir matang. Ibu Suri, mengapa begini? Anakku, satu-satunya permintaan hamba adalah harap kau menjadi kaisar bijaksana. Keturunan yang berlanjut. Ibu Suri, bangunlah. Takkan kutinggalkan Wan Er atau kedua anak itu. Xiao Jingchuan, kau kerasukan. Dia bukan Wanjun. Kedua anak ini bukan darah dagingmu. Ibu Suri, Wan Er dan gua teman seumur. Bahkan pernah berkorban nyawa. Sekalipun bukan anak gua. Gua terima. Hamba mau cucu kandung. Cucu kandung. Dua anak ini tak layak disamakan dengan darah kerajaan. Ibu Suri, mana bisa mengatai mereka begitu? Tolong selamatkan ibuku. Kumohon, lepaskan. Berhenti. Siapa berani, gua penggal. Pukul. Hajar terus sampai babak belur. Pukul sampai dia mengaku. Kaisar sudah dirasuki siluman ini. Tak berdaya lagi. Kita harus membersihkan istana. Li Jong, kau berani memberontak? Hamba tak berani. Anakku, kau ingin bunuh ibumu. Jika kau selamatkan dia, ibu akan tabrakan kepala di depanmu. Ibu Suri, mengapa ibu memaksa kaisar? Memilih yang mustahil? Karena ibu adalah ibumu. Ibu tak bisa hanya diam melihat kau menghancurkan diri dan kerajaan ini. Karena seorang wanita. Paduka, jangan sakiti hati. Ibu Suri karena kami. What? Kami memang telah memberi banyak masalah. Berani-beraninya merayu kaisar. Matilah kau. Sakit. Kepalaku pusing. Shen Mengying, beraninya kaisar akan pancung kepalamu. Kakak Jing, jaga diri baik-baik. Aku di sini. Dia di sini. Ja, Cepat, ketemu. pergi sekarang. Aku ingat. Semuanya kembali. Aku permaisuri Shen Wanjun dari dinasti Xia. Ibu, Nian-Nian gagal melindungimu. Ibu Suri, ini pertanyaan terakhir. Kaisar, ibu takkan beri ampun. Untuk si perusak terah kerajaan ini, ibu takkan kasihan. Ibu, selama ini kaisar selalu patuh. Tapi hari ini, anak tak bisa menurut lagi. Beraninya, kau pilih si perusak ini daripada ibumu sendiri. Mulai sekarang,
Ibu tak punya anak lagi. Ibu Suri, mereka adalah istri dan anakku. Aku tak bisa melihat mereka dibunuh olehmu. Darah mereka tak murni, mencemari martabat kerajaan. Aku tak akan memaafkan. Yang mulia Ibu Suri, hamba mohon perintah, hukum mati mereka agar tak ada masalah. Bawa pergi, hukum mati. Ibu Suri, aku mohon padamu, mereka cucumu sendiri. Xiao Jingchuan, jika kau masih membangkang, aku tak akan ragu lagi. Ibu Suri, aku menghormatimu, mencintaimu. Tapi aku tak bisa lihat istri dan anak menderita. Kau sudah gila. Perempuan ini hanya mirip Shen Wanjun. Yang mulia, Ibu Suri, Kaisar sudah gila. Jangan banyak bicara. Segera eksekusi. Ibu dan anak tak dikenal. Jangan sakiti ibuku. Jangan. Nian-nian darah dagingku. Siapa berani sentuh dia, bermusuhan denganku. Pergi semua. Ini. Anak durhaka. Ibu Suri, aku tak ingin melawanmu, tapi engkau paksaku memilih. Aku harus lindungi keluarga. Kakak Jing, apa aku layak diperjuangkan? Aku pernah kehilanganmu. Tak akan kehilangan lagi. Yang mulia, terima kasih. Bodoh. Aku suamimu. Melindungimu tugasku. Kakak Jing, aku ingat sekarang. Semuanya kembali. Pemberontakan. Berani arahkan pedang padaku. Para pengawal, bawa anak ini dan 2 saudaranya keluar. Hukum mati. Semua yang kulakukan hanya untuk jaga martabat kerajaan Xia. Apa ini salah? Siapa berani sentuh? Aku hanya ingin cucu. Sulit sekali, Kak. Aku mau ibu. Lepaskan aku. Berhenti. Siapa berani sentuh anakku? Aku mau nyawanya. Lepaskan dia. Anak-anak tak jelas ini, pantas mati. Aku bukan anak liar. Kamu bahkan tak tahu siapa ayahmu. Masih berani bilang kau bukan si imut? Ratu Ibu, menantu sudah ingat semua. Menantu ini Shen Wanjun. Mohon lepaskan kedua anak ini. Dia darah daging kaisar sendiri. Apa katamu? Ibu, menantu perempuan adalah Shen Wanjun. Lihatlah aku. Kau benar-benar Shen Wanjun? Ibu Suri, dia hanya mainan pembohong. Anda tutup mulut. Kau dan ibumu, semua pengkhianat. Omong kosong. Orang dengan tanda lahir bulan sabit, itu kamu. Anda mengalami amnesia. Ambil tanda lahir saja, tipu bengong. Bisa. Datang, seret dia ke bawah. Apa sih yang bisa kita buktikan? Tidak ada yang bisa membuktikan. Buktikan bahwa Anda spekulatif. Hitam dan putih terbalik, membingkai istana. Shen Mengying, istana ini semua ingat. Dari diburu hingga dikubur hidup-hidup. Pergi ke Liu Ye untuk menyelamatkan istana. Dan setiap tahun aku melahirkan semua jenis rasa sakit. Istana ini semua ingat. Tidak adil. Ibu Suri, Kaisar, anak perempuan itu salah. Ketidakadilan. Ibumu berpura-pura menjadi pria, membunuhku dalam musuh, menempatkan aku ke peti mati dan menguburnya hidup-hidup. Kalau bukan karena Liu Ye, aku sudah menjadi tulang. Omong kosong. Ibuku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau masih menemukan seseorang untuk melompat dari tebing, untuk menutupi kejahatan Anda. Tahun itu, apa yang terjadi? Ibu, saat itu kami berada di Istana Cining. Sebuah kotak kecil terkubur di bawah pohon pir. Apakah Anda ingat? Terlambat. Kau benar-benar
Amplop itu berisi surat cinta yang kau tulis untuk Kaisar dan pesona perdamaian yang kita sulam bersama. Ya, hanya ada kesedihan dalam hal ini, dan Jun terlambat tahu. Dan setelah ibu makan pasta, ruam merah, kue osmanthus favorit, benci teh krisan. Anak baik. Kau benar-benar hidup. Tahun ini, kau menderita. Ibu, Dek seperti ini, Ibu Suri. Jangan tertipu oleh Ibu Suri. Datang menempatkan wanita ini dalam spekulasi menyeret ke bawah. Bahkan jika dia benar-benar adikku, tidak bisa berubah fakta bahwa dia mengkhianati Kaisar. 8 tahun. Aku tidak tahu dia dan pria liar, pertemuan pribadi di luar, melahirkan 2 anak kecil yang lucu ini. Suri, bahkan 2 lain jika dia adalah Ratu Shen. 2 anak ini bukan darah kerajaan. Aku percaya ibu. Mangkuk air itu pasti ada masalah. Wang Yan, kau sudah menyiapkan air ini. Hajar, Kaisar, kasdak kada memslah dengan air. Kalian bukan ayah dan anak. Tentu saja, darah tidak akan meleleh. Antek berani. Di depan Anda, beraninya kau berdalih. Kaisar, budak mengatakan yang sebenarnya. Kau berbohong. Ini mangkuk air jelas dicampur dengan cuka. Kau anak kecil, kau tahu apa, Kaisar? Jangan dengarkan dia. Saya akan bertanya lagi. Siapa yang mengarahkan Anda? Ayah, mari kita periksa lagi. Baik. Datang. Ambil air jernih. Ya, Pergi. Darah meleleh. Mereka benar-benar cucu. Ibu, Anda sekarang selalu percaya padaku. Terlambat. Kau menderita selama bertahun-tahun. Aku minta maaf. Maaf untuk anak-anak. Ini tidak mungkin. Pasti mereka berkolusi. Kaisar, apakah ini di mana itu salah? Salah. Li Chong, kau baru saja mengatakan darah tidak murni. Sekarang buktinya ada di depan kita. Beraninya kau berdalih. Wei Chen tahu salah. Mata Wei Chen redup. Tanpa mata, minta kehidupan Kaisar. Datang. Masukkan Li Zhong dan Shen Mengying ke penjara. Wang Yan, tongkat. Ibu Suri, tidak adil. Budak tua itu salah. Tidak melihat peti mati. Wu Dahai. Kaisar, budak tua sudah memeriksanya. Saat Wang mengisi air, diam-diam menambahkan cuka ke dalam mangkuk. Koki kerajaan. Keluarga yang berduka menganggap Anda sebagai orang kepercayaan. Anda benar-benar memiliki cuka di dalam air. Apa yang ada? Ibu Suri, Kaisar, cuka dalam air dapat membuat darah dan air tidak menyatu. Berani. Kaisar, Ibu Suri, budak tua itu juga diperintahkan. Siapa yang mengarahkan Anda? Budak tua, ya. Ya. Kali ini berani bicara keras. Datang hukuman. Itu Nona Shen Er. Omong kosong, aku tidak punya. Kaisar, lucu kecil ini ingin aku salah. Nona Shen Er, kau berjanji padaku sebelumnya. Katakan selama aku mendengarkan. Biarkan putriku menjadi selir. Biarkan aku mengikuti. Darah orang tua itu. Selama 8 tahun, saya tidak melakukan ini dengan Anda, hal yang tak terlihat.
sebenarnya melakukan hal seperti itu. Aku benar-benar tidak. Wang Yan harus diperintahkan menjebak saya. Berani berdalih sampai sekarang. Wang Yan tidak memiliki ketidakadilan dengan Anda. Kenapa dia menjebkanmu? Kaisar, aku benar-benar dianiaya. Hal sialan. Juga ingin menjadi ratu. Kaisar, bukan aku. Anda tahu saya. Aku bukan orang yang melakukan ini, tidak bisa melakukan hal yang jahat. Shen Wanjun, itu pasti kau. Saya membeli Wang Yan untuk menjebak saya. Tempat tinggal. Sampai hari ini, berani menggigit orang lain. Datang, telapak tangan. Kaisar, aku benar-benar dianiaya. Dia cemburu padaku. Itu sebabnya saya terluka. Shen Mengying, kau pikir istana ini tidak tahu? Racun mengubur istana hidup-hidup. Kau yang keluar. Akhirnya kau ingat. 8 tahun yang lalu, kau berumur 12 tahun. Kau bisa menemukan ini pada usia 12 tahun, terkubur hidup-hidup. Keluarga Ai benar-benar buta. Aku ingin membuatmu. Aku benci kamu. Kau yang mencuri. Tidak masuk akal. Ayah adalah kaisar. Kaisar menikahi menantu keluarga Shen. Kalau bukan karena kau yang imut, seharusnya aku yang menikah. Jadi kau akan membunuhku. Atas dasar apa Anda dilahirkan lebih terhormat dari saya? Atas dasar apa ayah memberimu yang terbaik? Anak yang terlambat dan kuda bambu prem hijau. Ayah kaisar tentu saja memberinya. Shen Mengying. Ketika ayah meninggal, Hung Gong baru berusia 15 tahun. Satu orang mendukung keluarga Shen memberi makan ibu dan anak Anda. Istana ini tidak kurus. Tempat tinggal, bersikap. Kalian sudah tahu, ibuku hamil sebelum menikah dengan keluarga Shen. Jadi, kalian dari awal, lihatlah aku. Jika aku memandang rendah dirimu, aku tidak akan membiarkanmu makan hidup-hidup. Itu sedekah. Ini adalah sedekah yang tinggi. Jadi, Anda berkolusi dengan Raja Rui, ingin membunuh istana dan kaisar. Sejak aku berumur 10 tahun, saat kau tahu kau adalah ratu, aku ingin membunuhmu. Salahkan Raja Rui. Sampah. Itu ketidaktegasan. Itu sebabnya kau hidup hari ini. Istana ini tidak pernah memperlakukanmu. Kau ingin membunuh. Kerugian. Kau hidup untukku kerugian terbesar. Jika bukan karena kamu, aku seharusnya menjadi ratu. Shen Mengying. Keluarga Shen menganggap Anda sebagai diri sendiri. Anda tidak tahu harus berterima kasih, tapi dia akan membalas dendam. Membahi darah kerajaan saya. Dosa. Aku mengambil barang-barangku. Aku punya dosa. Tuhan, kenapa kau begitu tidak adil? Mengapa tidak membiarkan ibu dan anak mereka? Dia meninggal di peti mati. Datang. Seret dia keluar dari tongkat. Jangan, Bu Suri. Jangan. Jangan, Bu Suri. Biarkan aku hidup. Aku tidak ingin mati. Gadis itu akan menjadi sapi dan kuda untuk Anda. Hadiah. Shen Mengying sangat bersalah. Pengkhianatan musuh. Segera tarik dia keluar. Di tempat Ling Qi untuk membuat perbedaan. Jangan. Tidak. Jangan. Kaisar. Aku tidak ingin mati. Kakak, aku benar-benar tahu itu salah. Anda menyelamatkan saya. Aku mohon padamu. Anda menyelamatkan saya. Eksekusi segera. Jangan, Kaisar. Kakak. Shen Mengying. Kau pengkhianat. Kau pantas. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Shen Wanjun, kau tidak ingin bertemu ibumu lagi. Apa yang terjadi pada ibuku? Anda menyelamatkan saya. Aku akan memberitahumu. Atau kau akan hidup ini. Jangan pernah ingin melihatnya. Shen Mengying, kau benar-benar bertobat. Seret dia ke bawah. Jangan. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Pergi. Lepaskan. Dia pantas mendapatkannya. Jangan sedih untuknya. Dia melakukan kesalahan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bagaimanapun, kita adalah saudara perempuan. Aku tahu kau baik hati. Tapi dia tidak layak simpati.
Hamba pantas mati. Hamba termakan bujukan putri kedua. Shen melakukan kejahatan besar. Tolong ampunilah hamba. Li Zhong, kau tahu kesalahanmu? Kenapa sudah pikun? Hamba termakan kata-kata palsu. Putri kedua Shen, mohon pengampunan Kaisar dan Permaisuri. Warner, mereka tak layak dikasihani. Nyonya Wang, kami pertimbangkan pengabdianmu pada Permaisuri Dowager. Kami ampuni nyawamu. Hukuman 50 pukulan. Keluarlah dari istana. Terima kasih Kaisar telah mengampuni nyawa hamba. Li Zhong, kau kerap meragukan istri dan anak kami. Mengacau istana, pantas mati. Ampun Kaisar. Li Zhong, kau melawan atasan. Kami hargai jasamu. Kami ampuni nyawamu. Tapi sebagai pejabat tinggi, kau mudah termakan fitnah, mengancam stabilitas negara. Turunkan status. Jadi rakyat jelata. Tak akan dipekerjakan lagi. Terima kasih atas kemurahan hati Kaisar. Seret dia pergi. 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 Semua keluar dari istana. Terima kasih Kaisar. Cucu permaisuri yang baik. Ini kesalahan permaisuri. Tak segera mengenalimu. Leluhur yang terhormat. Keluarga Xiao kami akhirnya punya penerus. Nian-Nian, Sui-Sui, ini nenekmu permaisuri. Oh, nenek permaisuri. Cucu-cucu permaisuri yang baik. Kalian sudah menderita. Wan Jun, permaisuri sebelumnya bodoh. Jangan dipikirkan. Kedepannya, mulai sekarang kau menjadi menantu kesayangan permaisuri. Ibu terlalu serius. Hamba memahami niat baik. Permaisuri Dowager. Selama permaisuri masih ada. Nanti, siapa berani usik kalian bertiga, permaisuri akan lawan mati-matian. Ibu tak perlu khawatir. Kami akan lindungi Wan Er. Mereka bertiga tak akan dizalimi. Putra Kaisar. Permaisuri hanya iba pada Wan Jun dan dua anak ini. Mereka sudah menderita. Wan Er, kami akan ganti rugi untukmu dan anak-anak. Kami akan umumkan ke seluruh negeri. Nian-Nian dan Sui-Sui adalah darah daging kami. Kami akan berikan yang layak, status dan kehormatan. Ayah, aku percaya padamu. Ayah, kami akan jadi anak baik. Baik. Kalian semua anak terbaik. Beta? Kakak Jing, terima kasih. Aku suamimu. Melindungimu adalah kewajiban suami. Kakak Jing, senangnya ada kamu. Beta juga merasakan dengan kalian semua. Sungguh bahagia. Wan Er, tabir Wen sudah netralkan. Racunmu, wajahmu sudah sembuh. Ya, akhirnya pulih. Aku tak tahu bagaimana keadaan ibuku. Apakah dia baik-baik saja? Beta akan jemput ibu mertua ke istana. Bukankah ini lebih baik? Sudah semalaman begini. Masih mau keluar istana, tubuhmu takkan kuat. 8 tahun. 8 tahun tak jumpa ibu. Dia sendirian di Shenfu. Pasti hidupnya sengsara. Aku tak bisa menunggu lagi. Beta mengerti perasaanmu. Tenang saja. Kita segera tiba. Kakak Jing, hatiku selalu resah. Perkataan Shen Mengying. Jangan dipikirkan. Kini ingatanmu pulih. Kebenaran sudah terungkap. Tak ada yang berani menyakiti kalian. Dia bilang, aku takkan bisa jumpa ibu selamanya. Omong kosong. Kau sebentar lagi bisa berkumpul dengan ibu. Tapi aku tetap merasa ada batu menindih hatiku. Seperti akan ada kejadian buruk. Bangun. Kalau berani, bunuh saja aku. Belum saatnya membunuhmu.
Tunggu sampai putriku jadi permaisuri. Baru akan ku hancurkan jasadmu, bakar tulangmu. Putrimu, pantaskah jadi permaisuri? Putrimu yang berumur pendek itu pantas jadi permaisuri. Yinger tak pantas. Di hati Kaisar, hanya ada Wan Er. Siapa mau peduli? Putrimu yang licik itu. Diam kau. Putrimu yang malang itu tak pantas jadi ibu negara. Hanya Yingerku yang pantas jadi permaisuri. Kau akan mati mengenaskan. Putriku, sebentar lagi jadi permaisuri. Putrimu berumur pendek itu bahkan tak layak jadi pelayan Yinger. Ini racun. Akan kuberikan sedikit demi sedikit. Menjaga nyawamu. Aku ingin kau saksikan putriku naik takhta permaisuri. Dasar perempuan jahat. Perempuan jahat. Ini kan tiru cara keluarga Shen. Salahkan putrimu yang mati itu. Dia halangi jalan Yinger. Mau muntah? Jangan mimpi. Berhenti. Kau siapa? Aku Shen Wanjun. Ibu. Wan Er, kau benar Wan Erku? Shen Wanjun. Tidak mungkin. Shen Wanjun sudah mati. Kau manusia atau hantu? Manusia atau hantu? Sebentar lagi kau akan tahu. Perempuan jahat, lepaskan mereka. Orang ini seperti kaisar sekarang. Tidak mungkin. Mana mungkin kaisar keluar istana? Dasar orang kampungan. Berani masuk keluarga Shen. Aku tak akan biarkan kalian. Apa ini bukan mimpi? Kau benar Wan Erku. Ibu, ini aku. Ini Wan Er. Kau benar Wan Erku. Ibu kira takkan bisa bertemu lagi selamanya. Ibu. Shen Wanjun. Bahkan kalau kau hidup lagi. Sekarang keluarga Shen di bawah kendaliku. Penjaga, cepat panggil orang. Siapa berani sentuh mereka? Takut apa? Bunuh mereka semua. Perbuatanmu selama ini. Hari ini kita hitung semuanya. Shen Wanjun, aku bisa bunuh kau sekali, bisa bunuh lagi kedua kali. Coba saja. Ibu. Kalian berani sentuh aku, putriku. Dipilih Ibu Suri. Sebentar jadi permaisuri Shah. Putrimu sudah mati. Mimpimu indah. Sudah saatnya bangun. Tidak mungkin. Bertahun-tahun, kalian berdua berpura-pura. Aku sampai termakan kebohonganmu. Kau bohong, kau menipuku. Ying-Ying tak mungkin mati. Ibu Suri sudah janji ke Ying-Ying, posisi permaisuri. Benarkah? Bagaimana mungkin Kaisar tidak pernah dengar hal ini? Kaisar? Sejak lama Kaisar curigai kau. Adik lelaki kelima beta hingga akhir hayat tak membocorkan kalian. Kukira ini hanya prasangka semata. Paduka, hamba ini tak paham maksud Paduka. 8 tahun silam, kalian bersekongkol dengan Pangeran Rui, merencanakan pembunuhan kami. Jangan lagi berdalih, Shen Mengying. Sudah mengaku semua. Tidak, hamba tidak bersalah. Pengawal. Eksekusi Lingqi di tempat... Wan Er, kumohon, kasihanilah hamba. Hamba sungguh menyesal. Karma akan membalas perbuatan jahat. Wan Er, selama ini engkau kuanggap seperti anak kandung sendiri. Semua rencana jahat itu direncanakan Pangeran Rui dan Ying-Ying. Mereka paksa aku membunuhmu. Aku tak bersalah. Kau pisahkan ibu dan anak selama 8 tahun. Masih berani minta maaf? Wan Er, jangan kejam seperti ini. Aku ini ibu tirimu. Laksanakan segera. Lepaskan.
Wan Er, lepaskan Wan Er. Wan Er, tak kusangka kau masih hidup. Kemana saja kau selama ini? Ibu, semuanya sudah berakhir. Sejak dulu kucurigai mereka. Tapi karena mereka satu-satunya familimu, tak kuperkarakan. Ini salahku. Kakak Jing, ini bukan salahmu. Mereka pandai berpura-pura. Siapa sangka mereka kejam. Di dunia ini, hati manusia tak terjangkau. Tak semua orang layak dapat ketulusan kita. Hormat pada Kaisar. Dekrit Kekaisaran, Permaisuri Wanjun, bijaksana dan berbudi, pantas jadi teladan. Dijatuhi fitnah keji, Kaisar, kira Permaisuri wafat, sangat berduka. Kini kebenaran terungkap, Permaisuri masih hidup, dengan anak kembar. Anak sulung ditetapkan, Xiao Shengnian sebagai pangeran mahkota, Xiao Swining sebagai putri. Demikian titah Kaisar. Hidup yang mulia. Hidup, hidup. Wan Er, bertahun-tahun ini engkau telah menderita. Asalkan kita bersama sebagai keluarga, itu kebahagiaan terbesar kita.